Halo guys, hai Pak Pandu. Wah, ditonton sama komisaris IDX. Grogi saya, benerin rambut dulu. Rambut yang entah berantakan banget nih, nggak bisa diatur hari ini. Oke, halo teman-teman, selamat malam, apa kabar semuanya? Setelah beberapa hari, beberapa waktu ya dari last week Pesta Pora dengan saham-saham perbankan digital, 2 hari ini IHSG turun, dan kemarin yang udah beli Bukalapak ya, dan juga saham yang lain pastinya ya, hari ini masih koreksi, dan bahkan Bukalapak 2 hari berturut-turut. ARB pasti banyak yang nanyain, pasti banyak yang penasaran nih ya. IHSG kembali ke 5.900. Terus gimana dong kabarnya? Oke, sebelum nanyain kabar IHSG dan sebelum nanyain kabar saham-saham yang lainnya, aku mau nanya kabar teman-teman dulu dong pastinya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehatkah? Sehatkah teman-teman semuanya? Ya, jadi meskipun portofolio kamu mungkin hari ini agak merah-merah ya, tapi tetap disyukuri. Kenapa? Karena yang paling penting nomor 1 adalah kesehatan. Paling penting banget teman-teman, sehat walafiat semuanya ya. Oke. Gimana kabarnya teman-teman semua? Haredang. Haredang apa sih? Panas ya? Cuci piring. Gimana kabarnya? Tutup lapak. BABP buka gimana? Oke, aku akan bahas. Dan hari ini teman-teman kita juga akan ngobrol bareng dengan salah satu emiten di sektor consumer good. Lama kita nggak ngobrol tentang consumer good, kita akan ngobrol bareng dengan Pak Leo, CFO dari Sido Muncul. Pastinya bakalan seru banget nih. Kita udah pernah nge-live bareng dengan Sido Muncul, dengan Pak Leo beberapa kali, dan waktu itu benar-benar insightful banget ya kalau nge-live dengan beliau. Gimana portofolionya? Lagi nggak sehat? Aku mau nanya dulu sih sebelum aku lanjutkan, sebelum aku mulai teman-teman. Dan ini ribet banget rambutnya, nggak sempat ngeblow rambut tadi. Aku mau nanya dulu teman-teman semuanya. Hari ini iya sih, saham kan hari ini turun, hari ini terkoreksi. Tapi sebelumnya kan sempat beberapa waktu kemarin kan sempat udah naik gitu saham. Nah, pertanyaan aku adalah teman-teman udah sempat ini belum, udah sempat cuan belum, udah sempat take profit belum dari saham-saham yang kemarin? Udah sempat take profit belum? Udah sempat cuan belum ya dari saham-saham digital last week kayak BBYB, terus BABP dan lain-lain? Buka sama MTEK rusuh. Oke. Ntar aku kabarin ya. Aku kabarin untuk Bukalapak dan MTEK apa yang harus dilakukan teman-teman. Belum sempat untung. Masa sih belum sempat untung? Last week kita ada bahas banyak saham perbankan digital loh, dan udah banyak yang naik-naik loh. Oke, meskipun dibahas lebih detail di Mtrade, tapi sebenarnya di Instagram Live aku juga sering bahas tuh. Sudah BBYB TP 50%. Siapa lagi nih yang udah sempat cuan nih? Yang udah sempat cuan siapa nih teman-teman? Udah cuan tapi hari kedua IPO turun. Oke, delay. Bentar ya. Kayaknya anak aku lagi ngegame. Aku bilang dia dulu buat stop ngegame. Oh, pakai internet gila. Oh, kasih tahu. Halo. Wis. Oke, banyak juga yang udah cuan ya. Oke, aku akan bahas dulu IHSG-nya ya teman-teman ya. Buat kamu-kamu yang galau tentang Bukalapak, ntar aku akan bahas juga. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu IHSG. Masih nge-lag.
Ya nggak tahu deh, udah ganti internet juga. Ya, komputerku ini internetnya lag juga teman-teman. Aku lihat dari HP aja deh. Nah, ini dia kelihatan nih. Ini IHSG ya teman-teman ya, perhatiin. Delay, nggak tahu lah ini. Udah ganti internet juga. Ya teman-teman perhatiin ini IHSG-nya kayak gini, patternnya. Artinya apa ya? Kalau kita perhatikan, ini dia breakdown dari support yang di sini nih. Cuman sebenarnya masih oke ya, masih oke. Kenapa? Karena dia waktu jatuh tadi, ini di sini ketahan MA, ketahan banyak MA. Jadi di M-Trade tadi ada di broadcast juga untuk IHSG ketika dia sentuh di sini, ini tuh ketahan MA cukup kuat. Jadi potensi terjadi pantulan. Ya, jadi wait and see dulu. Terus kemudian dia naik di sini. Ya, ini sebenarnya kalau kita perhatikan koreksi normal, wajar aja. Selama bisa tahu wajar atau enggak tuh gimana sih? Selama terbentuk higher low. Low itu artinya kan nih ya, jurang-jurang ini ya. Ini dia low-nya lebih tinggi, masih lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini masih lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, expectation-nya sih kalau bisa jangan di bawah 6069 turunnya. Jadi kalau IHSG ini masih bertahan di atas 6069, ini naik di atas ini, naik lagi. Nah, ini artinya masih oke gitu. Ini masih oke. Nah, kalau bicara tentang ya pada ngomongin Bukalapak, ntar ya aku bahas Bukalapak ya. Kalau bicara tentang perekonomian sendiri gimana, sebelum saya bahas tentang Bukalapak secara spesifik ya. Kalau kita bicara tentang perekonomian, kemarin kan GDP pada kuartal 2 itu udah naik tinggi sampai sekitaran 7%, dan kemudian memasuki kuartal ketiga pada bulan Juli ini kemarin ada PPKM lumayan panjang ya, sampai dengan Agustus ini. Hopefully sih nggak sampai akhir Agustus. Kalau sampai akhir Agustus nanti GDP-nya di kuartal ketiga growth-nya bisa agak-agak rendah gitu, dan pasti sih growth-nya di kuartal ketiga ini agak rendah sih GDP-nya dibandingkan dengan kuartal kedua kemarin. Tapi hopefully kalau PPKM nggak sampai akhir Agustus ya ekonomi mendingan lah. Nah, kita udah bisa lihat nih dari data bulanan. Data bulanan tuh contohnya kayak data perekonomian, PMI, indeks PMI manufacture index, kemudian juga dari data indeks kepercayaan konsumen IKK. Nah, dua data ini udah menunjukkan turun di bulan Juli itu udah lebih rendah daripada di bulan Juni kemarin gitu. Jadi kita mesti aware ke depan itu untuk GDP-nya bisa agak-agak slow down. Nah, hal ini juga yang mungkin bikin IHSG ini agak-agak turun gitu. Oke, nanti selain aku bahas untuk saham Bukalapak, aku juga akan bahas saham yang lainnya, dan pastinya saham-saham consumer good, karena hari ini kita nge-live bareng dengan Sido ya, kita nge-live bareng dengan Sido. Oke, pertanyaan paling banyak hari ini adalah Bukalapak gimana? Aku bukain ya, udah ada chartnya dikit nih Bukalapak ya. Aku bukain ini. Chartnya udah bisa kelihatan di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau secara teknikal ya teman-teman, sebenarnya di angka 1325, angka arah kemarin ini jadi resisten. Kalau teman-teman nanya ya, kalau teman-teman nanya resisten di mana? Sekarang udah ada nih resistennya di angka 1325. Terus view saya gimana dong kalau udah 2 hari ARB berturut-turut gini? Ya kemungkinan besok mungkin masih bisa the worst scenario mungkin masih bisa turun lagi. Nah, kalau masih bisa turun lagi, ini hopefully juga nggak sampai di bawah 850 ya. Saya rasa sih nggak akan sampai di bawah 850, karena kemarin sepertinya yang jualan itu mereka mau profit taking juga, yang dari orang-orang yang beli saat pre-IPO di harga 850 gitu ya. Jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan saat ini buat teman-teman yang punya buka, yang punya di harga 850 sih pastinya masih tenang-tenang aja ya sekarang ya. Nah, kemarin saya ngelihat ada antrian
24 juta di hari apa ya? Hari tanggal 6 Agustus tuh hari Jumat kayaknya ya. Terus kemudian kemarin ada antrian sekitaran 11 juta, volumenya tuh 11 jutaan gitu. Nah, terus kemudian dikasih barang semuanya, terus diguyur, terus antriannya banyak yang dicabut juga gitu. Kayaknya retail ada beberapa yang ketakutan juga. Cuman artinya ini ada banyak banget orang yang nyangkut di angka 1325. Ya, angka itu nanti akan jadi resisten tempat orang profit taking juga. Untuk jangka pendek masih akan fluktuatif ya. Kalau untuk jangka menengah, jangka panjangnya gimana? Jangka menengah sih saya melihat masih ada potensi untuk naik lah. Jadi kalau teman-teman yang nanya, aku nyangkut di 1325 masih bisa balik nggak? Masih bisa dong, masih bisa banget balik gitu. Jadi teman-teman yang nyangkut di 1325 masih ada kemungkinan untuk balik. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini adalah terlepas dari apapun nama sahamnya, mau saham Bukalapak atau mau saham apapun, teman-teman tuh sebenarnya yang paling penting nomor satu ketika berinvestasi adalah nominalnya yang teman-teman pakai buat investasi ini, angkanya tuh harus sesuai dengan resiko that you can afford, the risk that you can afford gitu. Jadi jangan cuma mikir auto reject atas aja, mikir kalau mau auto reject atas bisa auto reject atas berarti bisa auto reject bawah juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya nomor satu, resikonya lebih ke porsinya aja gitu. Nah, terus kalau bicara tentang IHSG dan juga saham-saham yang lain gimana? Kalau saham-saham yang lain sebenarnya kalau aku perhatikan turunnya nggak begitu tajam ya, nggak begitu dalam gitu. Mungkin sebelum aku bahas saham yang lain, ini banyak banget juga yang nanyain tentang MTK. MTK gimana nih? 3 hari turun berturut-turut. Hari pertama Bukalapak auto reject atas, naik dia turun. Kemudian hari kedua Bukalapak ARB dia turun. Hari ketiga Bukalapak ARB dia turun lagi. Nah, untuk MTEK sendiri hari ini sebenarnya secara teknikal dia tuh breakdown dari MA100 kalau secara teknikal. Tapi kita ngelihat 3 hari ini dia turun dengan volume perdagangannya tuh semakin mengecil. Jadi hari ini volume perdagangannya mengecil. Besok kemungkinan akan ada technical rebound atau pantulan. Nah, buat teman-teman yang trading mungkin bisa kurangin posisi. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang story, MTEK ini sebagai perusahaan yang merupakan perusahaan holding teknologi, ini masih sangat menarik teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman mau simpulin untuk investasi untuk jangka menengah ataupun untuk trading jangka pendek itu sebenarnya tergantung dari mana kacamatanya. Kalau teman-teman nggak siap dengan fluktuasi, nggak siap dengan naik turunnya harga saham, itu teman-teman nggak cocok buat ngehold lamaan. Teman-teman lebih cocok untuk swing trading gitu. Karena kalau untuk swing trading atau trading jangka pendek, apapun yang terjadi, harga saham naik kamu bisa cepat profit taking, tapi kalau turun pun kamu juga bisa cepat exit. Nah, kekurangannya apa? Kalau swing trading, karena kamu exit duluan, profit takingnya cepetan. Kalau misalkan saham itu rally kayak kemarin BABP dan juga BBYB ya, kita ada dua strategi yang swing trading itu udah take profit duluan gitu, sedangkan yang strategi jangka menengah cuannya lebih banyak gitu. Jadi istilah kata tuh kayak BABP kita ada take profit beberapa kali. Contoh ya, aku kasih contoh ya, kalau misalkan mau jangka pendek tuh enaknya adalah cepat kaburnya, cepat cuannya, dan cepat pembatasan risiko. Artinya kalau rugi pun juga nggak gede-gede. Tapi kalau misalkan untung dia juga nggak gede-gede. Nah, ini perhatikan. Ini BABP. BABP tuh jangka pendeknya paling cuannya berapa sih? Cuman 5 sampai 12, 15 sampai 17. Nah, ini terakhir lumayan gede 45 sampai 49. Nah, tapi yang jangka menengah sekali cuan segini. Ini harga belinya. Kalau teman-teman perhatikan harga belinya tuh sama dengan harga beli waktu di harga 264 sampai 282 gitu. Jadi itu sama dengan harga beli waktu pertama di sini. Ya. Jadi pertama kali beli bareng di sini, tapi yang jangka pendek udah TikTok 3 kali. Nah, ini pas cuan semua gitu. Tapi kalau misalkan pas rugi gimana? Kalau pas rugi ya swing trader sebenarnya bisa exit duluan, lossnya juga lebih kecil. Nah, itu teman-teman caranya ngebedain kalau mau ngehold jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Nah, kembali lagi ke MTEK. MTEK ini teman-teman banyak yang nanyain kan,
Apa dong yang harus aku lakukan di sini? Masalahnya kan aku nggak tahu teman-teman beli di angka berapa. Nah, saya nggak tahu teman-teman beli di angka berapa. Ini kalau mTrade sendiri kemarin kita ada mTag ya, kita cek, kita ada mTag, coba kita cek ya. Nah, mTag kita untuk jangka menengahnya ini lossnya sekitaran 5-8%. Hari ini kita masih belum cut loss. Kenapa? Karena kita lihat turunnya dengan volume yang mengecil gitu. Jadi kita masih wait for technical rebound. Tapi kalau jangka pendeknya, ini kita udah exit. Nah, ini bedanya strategi jangka pendek dan juga jangka menengah. Nah, ini mTag kita sempat trading beberapa kali. Ada untung, ada rugi juga gitu. Sampai di sini teman-teman kira-kira paham nggak? Boleh dijawab dong di komen. Oke. Paham nggak teman-teman? Oke, good. Yang nanyain udah bukan nanyain saham Bukalapak aja. Ada banyak yang nanyain saham-saham yang lainnya kayak BBKP, BRIS, dan yang lain-lain. Paham? Oke, nice. Oke, sebelum saya bahas tentang saham yang lainnya, teman-teman, buka besok gimana? Buka terus. Miss udah jualan buka. Gimana caranya jualan hari ini? Enggak, aku belum jualan. Enggak, Miss, too fast. Nanti tinggal diulang lagi deh. Oke, aku mau bahas saham yang lainnya. Kira-kira bahas saham apa ya? Tada! Tadi aku sempat lihat di komen ada yang nanyain, ini saham ini nggak rame, nggak termasuk saham yang hype lewat-lewat di running trade gitu. Tapi saham ini naik terus. Ini kira-kira saham apa ya? Tebak-tebakan yuk. Ini saham Akasha Wira. Ya, Akasha Wira. Cuman kita mesti lihat likuiditasnya dulu ya teman-teman ya. Kalau dia breakout dari 26-20, dia bisa lanjut uptrend. Oh ya teman-teman, disclaimer ya, Instagram Live malam hari ini sifatnya edukasi dan tidak ada perintah beli dan jual ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada saham yang dibahas, sifatnya sebagai review aja. Oke, terus aku akan bahas saham PRDA karena ada story-nya. Teman-teman pernah nggak ngalamin abis cut loss, terus kemudian naik lagi? Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Terus rasanya apa? Jadi abis cut loss, terus kemudian sahamnya naik lagi. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ada yang nanya hoki, oke, aku catat dulu. Pernah nggak ngalamin udah cut loss terus sahamnya naik lagi? Aku juga pernah ngalamin. Terus tipsnya gimana dong? Tipsnya gimana supaya nggak terjadi lagi? Tips yang pertama adalah jangan trading saat sideways. Tips yang kedua adalah ya nggak bisa dihindari. Kadang-kadang memang hal itu terjadi. Biasanya tuh kejadian stop loss terus kemudian naik lagi tuh ketika sahamnya lagi sideways atau marketnya lagi sideways. Tapi memang meskipun kita udah antisipasi, hal itu mungkin kadang-kadang bisa terjadi. Ini contohnya pada saham Prodia. Aku kasih contoh. Hari ini tadi kita jual saham Prodia. Nah, Prodia ini lagi sideways. Terus kemudian kenapa kita jual? Kenapa kita cut loss? Karena dia breaking down dari support ini. Nah, ini sih teman-teman enak aja nih lihat candle ini tuh sekarang udah hijau gini. Enak aja lihat begini. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, teman-teman perhatiin sebenarnya tadi siang tuh candlenya jelek banget, merah padam, jelek banget gitu. Nah, kalau untuk aturan teknikal, ngelihat aturan teknikal itu udah nggak salah sebenarnya. Kalau waktunya cut loss ya udah cut loss aja gitu. Tapi ternyata sore hari naik lagi nih, false breakout. Ya, kita masih buat saham ini.
Jadi valuasinya juga cukup oke ya. Jadi why not kita bisa buyback lagi. Dan jangan nyesel sih kalau memang cut loss-nya caranya udah bener. Kenapa? Karena aku pernah ngalamin dan berkali-kali dulu ngalamin pembenaran. Jadi mengalami pembenaran kayak oh udah breakdown nih, tapi kan story fundamentalnya masih bagus. Hold. Nah, jadi bisa turun lagi sampai mau kapan sampai ngehold sampai turun terus tuh kita mau hold sampai kapan gitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu bottomnya tuh di angka berapa. Jadi kalau misalkan stop loss caranya udah bener dan ternyata dia mantul lagi, ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu. By the way, untuk Prodia sendiri PRDA ini masih masuk dalam watchlist kita. Jadi kalau misalkan kita buyback pun nggak masalah. Aduh kenapa sih kok mesti cut loss? Daripada kayak gitu mendingan nggak usah cut loss aja sih. Daripada buyback lagi kan kena komisi gitu. Percaya saya teman-teman, kalau nggak ada pembatasan resiko dan sampai yang terjadi adalah yang sebaliknya, habis di cut loss bablas turun terus, harusnya di cut loss tapi nggak di cut loss, itu jauh lebih costly. Jadi kalau teman-teman cut loss 5% buat ngembaliin duit 5% itu, teman-teman cuma perlu cuan dikit aja gitu untuk kembaliin itu. Tapi kalau teman-teman ruginya sampai 50%, itu artinya untuk mengembalikan uang yang hilang itu teman-teman butuh untuk untung 100%. Nangkep ya? Jadi perjuangannya akan lebih banyak untuk cuan. Oke. Terus geng buka 1300 mana suaranya? Geng buka 1325 mana suaranya? Pakai minyak kayu putih nih yang pusing. Ini bukan endorse. Oke, misalnya tolong dong bahas tower. Oke, aku bahas tower ya. Retail buka berjaya tampung guyuran, jangan cut loss. Wih. Sabar ya, yang dibuka lapak sabar ya teman-teman ya. Banyak yang minta dibahasin tower. Nah, tower ini juga sama teman-teman. Tower ini juga sama ya. Tower ini kayaknya di M-Trade tadi udah exit deh. Ya, nah ini yang lucu nih tower nih. Aku mau cerita dikit. Si tower ini kita ada tradingin beberapa kali. Ini ada tradingin beberapa kali ya. Ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Sempet dia tuh naik tinggi banget teman-teman. Dia tuh tiba-tiba breakout naik tinggi banget. Udah cuan dong. Ini kalau swing trader udah profit taking di sini. Nah, cuan nih kalau swing trading kita profit taking di sini nih. Tapi yang jangka menengah kita masih ngehold. Ternyata dia turun terus sampai akhirnya hari ini dia breakdown dari sini nih. Nah, breakdown dari sini dan kita jualan. Sebenarnya tadi kita jualan untuk tower buat jangka menengah juga masih posisinya masih untung tipis. Kenapa dijual? Nggak ditungguin aja. Ini kan udah merah banyak. Jangan-jangan nanti keluar hijau. Iya sih, dari kemarin kita juga berpikir seperti itu gitu. Pas di sini, nih ini kena support di sini, double support. Kita mikirnya oh nanti bisa nih, ini buy on weakness di sini secara technical probability dia mantul. Tapi ternyata breakdown satu, oke lah. Kemudian udah ada breakdown yang kedua, kita nggak ada toleransi lagi gitu. Jadi kita tadi melakukan pembatasan resiko karena faktor technical gitu. Ya jadi ini karena faktor technical. Nah blur, masa blur sih? Kok kabur banget ya, masa sih? Masa blur? Oke, tapi secara fundamental sebenarnya kalau tower ini masih sangat menarik sekali gitu. Nah, cuman bicara tentang trading, kalau trading jangka pendek, TA ya TA, FA ya FA gitu. Kalau teman-teman pakai fundamental ya berarti mindsetnya adalah untuk ngehold buat investing. Cuman masalahnya kalau teman-teman ngehold buat investing, mesti harus siap dengan fluktuasi. Kutanya nih teman-teman semuanya yang hold buat investing saham apapun, kalau misalkan saham itu turun 10%, yang dilakuin apa teman-teman? Coba dijawab di sini. Coba teman-teman jawab di sini nih. Kalau misalkan teman-teman beli satu saham buat investasi jangka panjang,
investasi jangka panjang tuh rentang waktunya lebih dari 1 tahun, terus sahamnya itu turun, harga sahamnya turun 10% misalkan, dengan catatan fundamental perusahaannya cakep, valuasinya oke, valuasinya murah gitu, story-nya bagus gitu. Apa yang teman-teman lakuin? Fundamental oke, harga saham turun 10%. Nah, ini ada yang bilang Stephen Siantar cut loss, ada yang bilang average down. Pertanyaanku, ini ada yang bilang menangis, lucu banget sih Yuda Wijaya, ada average di bawah. Pertanyaanku, kamu mau average down, seberapa kuat average down? Kalau ternyata turun terus dan terus, mau average down, kalau duitnya nggak terbatas, ya nggak apa-apa, bisa aja. Tapi kalau duitnya terbatas, pilih mana? Mau ditaruh di saham investing yang turun terus, atau ditaruh di saham yang harga sahamnya cepat naik dalam jangka pendek, jangka menengah? Jawabannya pasti ganti lagi nih. Duit yang dipakai buat averaging down dibandingkan dengan duit yang dipakai buat di saham, contoh ini aja deh, ICBP dibandingin dengan BBYB, udah jelas contohnya dua itu ya. Kira-kira pilih mana? Nah itu jadi teman-teman jawabannya nanti juga akan berubah gitu ya. Aku bukan suruh teman-teman mindahin duit dari ICBP ke BBYB ya. BBYB itu sekarang masih ketinggian. Kalau mau buyback dia masih bisa turun. Aku lagi nungguin BBYB ini sekitar 1000 sampai 1200 gitu. Anyway, ya di sini teman-teman aku cuma mau kasih tahu bedanya strategi trading dan investasi. Jadi ini kayak tower ini kenapa kita exit tadi, karena udah breakdown 2 kali gitu. Blur ya. Oke, dia kameranya lagi belajar ya, lagi mau fokus sih. Ya ini jadi udah breakdown 2 kali. Ini turunnya banyak banget gitu. Tapi anyway, M-Trade masih profit karena kita belinya di sini, profitnya profit tipis aja gitu. Wah, nanti kalau keluar hijau gimana? Sesimpel ini, kalau keluar hijau lagi, ya tinggal dibeli lagi, di buyback lagi. Contohnya apa? Aku mau kasih contoh nih. Contohnya nih, teman-teman, aku kasih lihat ya. Antam tuh kita beberapa waktu yang lalu kita sempat exit, kalau nggak salah exit di sini nih, cut loss di sini. Jadi pertama kali dia turun, kita exit, jangan sampai berdarah-darah baru keluar gitu, ya kan? Nah ini kita exit untuk trading jangka pendeknya. Idealnya dipisahin account buat trading dan investing, iya bener. Nah kemudian setelah turun, tadi kita lihat, oh si Antam nih mulai ada ijo-ijo kecil gitu. Nah baru kita masuk lagi di sini. Jadi jangan sampai sentimen juga sama saham yang ini, jangan sampai sentimen juga sama saham yang udah pernah dijual atau di cut loss gitu. Oke. Nah ini banyak teman-teman yang mencoba untuk investasi jangka panjang di saham-saham yang valuasinya murah tapi nggak siap dengan mental untuk investasi. Jadi kayak Unilever, ICBP, Indofood dan kawan-kawan itu memang valuasinya murah teman-teman. Tapi prinsip dari value investing aku cuma mau kasih tahu ya teman-teman. Sebentar. Hati-hati Miss, ICBP dibanding sama BBYB sesat banget. Sesat gimana? Aku mau kasih tahu kamu mindset trading dan investasi gitu loh. Kalau kamu masuk di ICBP itu kan buat long term investing. Saya nggak ngomong mana yang lebih bagus. Jadi kalau ICBP teman-teman sabar beli di situ dan punya duit buat average down terus ya nggak masalah. Tiap bulan beli ICBP itu nggak masalah. Kapan dia akan naik untuk saham-saham macam ICBP, Unilever dan kawan-kawan? Kalau COVID-19 udah mulai membaik gitu. Dan memang mindsetnya kalau value investor, teman-teman, tadi aku ada bikin podcast sama Pak Hermanto Tanoko, beliau itu seorang value investor gitu. Jadi ya selama amunisinya masih ada juga beliau masih bakalan averaging down terus. Dan apakah beliau salah? Enggak juga, kan memang udah punya gaya berinvestasi seperti itu. Nah kalau BBYB dibilang BBYB sesat atau salah, ya enggak lah. BBYB ini dia naik because they have reason. Orang-orang ini beli BBYB karena mereka punya alasan. Kenapa? Karena prospek BBYB ke depan ini dianggap menarik dengan ekosistem dari Ant Financial. Makanya jangka pendek dia bisa naik. Jadi ini cuman perbedaan perspektif aja antara investor jangka panjang dengan trader. Aku cuma mau bilang sebenarnya tuh message yang aku mau sampein tuh mau bilang gini loh. Wahai teman-teman semuanya, jangan kamu ikut-ikutan tanpa mengerti. Kalau kamu mau investasi jangka panjang, benar-benar kamu harus ngerti rohnya investasi itu kayak gimana. Benar-benar kamu harus memahami
prinsip dari investasi itu kayak gimana. Jangan cuma ikut-ikutan. Value investing artinya membeli saham-saham perusahaan yang valuasinya sedang terdiskon. Valuasi terdiskon artinya harga saham juga biasanya lagi terdiskon. Earningsnya juga biasanya lagi ada problem gitu loh. Makanya dia valuasinya bisa terdiskon. Nah, teman-teman, yang terjadi dengan saham yang valuasinya terdiskon ini, apakah harga sahamnya akan naik? Enggak. Yang murah biasanya akan masih tetap murah. Dan prinsipnya value investor ini mereka harus sangat sabar dan ekstra sabar sekali gitu. Nah, kalau teman-teman bukan seorang value investor, tidak memahami value investing, ya jangan value investing gitu. Ya, jadi masuknya lebih ke trading aja. Masalahnya tuh di awal orang susah banget ngebedain aku tuh trader atau aku tuh investor jangka panjang atau aku tuh momentum trader gitu. Bedanya apa? Swing trader beli jual pakai candle. Nih aku kasih contoh. Ini swing trader. Beli jual pakai candle. Jual di sini, beli di sini. Nah, tapi kalau untuk momentum trader beli jual pakai trend. Contohnya adalah saham, aku kasih contoh AGII aja. Ini yang contohnya paling jelas banget nih. Ya, aku kasih contoh paling jelas ini AGII. Nih, AGII kasih contoh ya. Ini AGII sempat untung rugi beberapa kali nih. Ini contoh yang jangka pendek AGII beli di harga di 28 Juni. Beli 28 Juni. Jual 28 Juni. Contoh 28 ini jualannya 28 Juni ya. Belinya di sini, jualannya di 28 Juni. Kenapa jual di sini? Karena candlenya mengecil, kemudian volume transaksinya turun. Nih, perhatikan, ini harga saham naik, candlenya mengecil, volume transaksi turun. Ini artinya divergen, jualan. Tapi trend followernya atau momentum trader, super tradernya masih ngehold. Sampai kapan super trader holdnya? Kita lihat ya. Jualannya kapan? Di sini. Nih, jangka menengah. Ini yang jangka menengah. Tadi kan ada jangka pendek ya. Jangka pendek untung rugi beberapa kali nih. Ini untung 19%, rugi 5%, ini untung 5% lagi. Nah, sekarang yang jangka menengah. Jangka menengah terjual sekali terjual tuh untung 28 sampai 40%. Belinya kapan? Ini terbeli pada 21 Juni, sama kayak yang tadi di awal. Beli 21 Juni, jualnya pada 4 Agustus. Kita lihat ya. Terbeli 21 Juni itu di sini. Nah, ini di sini di candle ini nih. Kemudian jualan di 4 Agustus. 4 Agustus tuh di sini. Nih, perhatiin teman-teman. Ya, jadi ini bedanya antara swing trader dan trend follower. Semoga paham. Nah, kalau untuk investor gimana? Beda lagi. Kalau investor jangka panjang dia nggak perhatiin harga, tapi dia lebih memperhatikan pada valuasi. Biasanya kayak gitu. Oke, saya akan invite Pak Leo dari Sido Muncul. Mana ya? Kok nggak ada ya? Sabar ya teman-teman. Oke. Halo Pak Leo, apa kabar? Ya, baik, Ellen. Gimana kabarnya? Kebablasan nih keasikan ngomong tentang trading investasi. Teman-teman banyak yang galau. Maklum Pasti hari ini. banget Ya, hari ini. Hari ya ini nih, pasti banget kabar di WhatsApp ya. iya, market boleh turun nih, tapi si Do Muncul ini kinerjanya nggak peduli mau ada COVID, mau ada apa, ini kinerjanya tetap bagus terus nih. Gimana nih Pak? Kabarnya Pak? Sehat selalu Pak? Sehat selalu, baik semua ya. Karena mungkin karena di Topang kita kan
industrinya di produk-produk kesehatan nih. Jadi memang karyawannya selalu minum-minum produk-produk kesehatannya Sido muncul. Oke, oke. Menarik banget ya. Ini sih udah muncul, sebentar lagi juga akan ada event budaya miten dengan kita hari Kamis lusa jam 6 sore. Teman-teman langsung aja masuk ke aplikasi Mtrade ya di situ untuk user VIP. Tapi kalau untuk non VIP, teman-teman bisa masuk ke ini mtrade.id buat daftar dulu atau klik link di bio saya. Pak Leo, untuk Sido muncul sendiri nih, teman-teman mungkin penasaran ya, prospeknya gimana sih saham ini dalam jangka pendek? Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini, saham Sido ini, meskipun yang lain turun, ya hari ini sih ada koreksi dikit juga ya, tapi di sini Sido ini menarik, dia membentuk apa nih? Ini membentuk pola flag. Membentuk pola flag dan volumenya juga sangat konvergen sekali. Pas dia naik volume tinggi, pas dia bentuk bendera di kanan, ini volumenya juga agak-agak turun ya. Jadi ini bagus waktu konsolidasi dia volumenya turun gitu. Nah, kalau misalkan dia breakout, sekali lagi disclaimer teman-teman ya. Breakout untuk target dari flag-nya sendiri ini berkisar sekitaran 860 sampai 880-an ya. Disclaimer ya teman-teman semuanya. Oke, Pak Leo, gimana kabarnya Sido muncul ini di kuartal kedua? Kira-kira nih, sebelum nanti selengkapnya kita pastinya akan bahas di webinar besok nih, Pak. Ya. Jadi kan mungkin Ellen juga dan teman-teman sekalian udah lihat ya. Kita baru rilis laporan keuangan kemarin di tanggal 27 Juli ya. Jadi laporan keuangannya cukup bagus, penjualannya masih naik 13% dan laba bersihnya bagus sekali, tumbuh dengan kuat naik sebesar 21%. Nah, kalau memang di rata-rata di 4 tahun terakhir itu rata-rata pertumbuhan laba bersih selalu tumbuh di atas 20%. Jadi memang cukup normal dan cukup stabil. Nah, hanya di tahun lalu aja tumbuh sebesar 15%, karena memang pandemi kan ya. Jadi, tapi rata-rata memang karena produk-produknya kan berupa produk-produk kesehatan, produk-produk herbal. Jadi memang produknya itu diminati oleh masyarakat. Dan apalagi dengan pandemi ini banyak masyarakat yang mencari untuk mempertinggi imun tubuh ya. Nah, produk-produk kita yang banyak diminati selama pandemi ini ya tentu tolak angin, terus vitamin C 1000, minuman jahe, minuman kesehatan gitu ya. Jadi itu yang menjadi pendorong pertumbuhan di semester 1. Dan juga kita juga ada banyak produk baru. Jadi tahun ini baru semester 1 aja kita sudah meluncurkan sekitar 9 produk baru. Ya. Jadi 9 produk baru ini sangat diminati oleh masyarakat dan dalam tahun 2020 kita sudah keluarkan dari tahun 2020 mungkin 35 produk baru. Dan semuanya ini kita coba adjust sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat pandemi ya. Nah, selain itu juga yang menyebabkan peningkatan cukup baik yaitu ekspor sudah mulai recovery. Jadi, tahun lalu kan ekspornya kacau banget ya karena ada pandemik ya. Filipina bermasalah gitu ya, Nigeria bermasalah. Nah, tahun 2021 ini terutama kayak di Nigeria itu sudah recovery-nya sudah sangat baik sekali ya. Malah Nigeria menjadi kayak kontributor utama untuk ekspor di tahun 2021. Oke, oke. Teman-teman semuanya yang di sini nonton Instagram Live mau nanya saham ini itu, ntar aku habis ngobrol bareng Pak Leo, aku akan bahas lagi saham-saham yang lain ya. Jadi stay here teman-teman semuanya. Pak mau nanya nih Pak, di era yang serba digital saat ini gimana nih Pak Sido muncul nih Pak? Ya, jadi kita tahu bahwa memang digital itu sangat penting ya. Jadi makanya kita juga sangat fokus untuk digital ini. Nah, sampai sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 20 e-commerce atau marketplace di Indonesia untuk membantu kita untuk penjualan online, juga penjualan ke wholesale dan retailer. Termasuk salah satunya yang mungkin yang kemarin baru IPO juga kita juga ada melalui distributor kita gitu ya. Jadi memang kita melihat tahun ini 2021 penjualannya saja untuk online itu naiknya 11 kali lipat dibandingkan 2020. Jadi kita lihat prospeknya sangat cerah ya untuk online ini. Nah, nggak hanya terbatas untuk penjualan online, kita juga coba menggali nih apa yang kita bisa lakukan untuk Sido muncul. Jadi kan bahan baku kita juga memang kan banyak kan dari petani gitu ya. Jadi kita juga coba explore ke kayak agriculture tech atau startup company yang bisa membantu kita untuk supply bahan baku ya.
Oke, oke. Oke, Pak, ini gimana dengan rencana pembagian dividennya? Kan Sido Muncul ini termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen ya, Pak ya? Ya. Ya, jadi dividennya kalau dilihat kan tahun lalu kita even bagi dividen sampai 100% ya. Semua laba bersih kita bagikan kembali kepada pemegang saham karena kita percaya apa yang kita peroleh kita harus kembalikan lagi kepada pemegang saham supaya pemegang saham juga happy. Nah, tahun Pasti. 2021 ini kita majukan dividen kita di bulan kita announce kemarin baru di awal Agustus dan sesuai dengan timeline nanti kum dividennya itu tanggal 13 Agustus ya, 13 Agustus kum dividennya. Nah, tapi mungkin yang masih pegang saham Sido jangan dilepas ya, karena sahamnya kan fundamentalnya juga bagus gitu. Terus kita tuh nggak hanya kasih saham dividen, nggak hanya cash dividen, tapi rencananya juga kita akan Oke. kasih saham bonus. Nah, mungkin Oh, Ellen kan ya masih ingat ya waktu dulu kan kita pernah bicara tentang treasury share gitu ya. Treasury share yang pernah heboh itu sampai orang jual-jual saham karena takut digelontorin di pasar gitu. Nah, ini kemarin kita coba cari solusinya gimana. Jadi kita bicara sama OJK dan kita ini kalau seandainya nanti EGM-nya di-approve sama pemegang saham, itu kita menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang membagikan treasury share-nya sebagai saham bonus. Ya, belum ada di wow. perusahaan Indonesia yang belum membagikan treasury share-nya untuk saham bonus. Karena memang untuk bagikan treasury share sebagai saham bonus itu perlu proses yang panjang. Pertama kita mesti banyak diskusi dengan OJK. Karena secara peraturan kan memang hanya ada 4 itu ya alternatifnya untuk penggunaan treasury share. Dan untuk cara kelima ini sebagai saham bonus ini mesti approval dari OJK dan banyak diskusi panjang dan memang mesti memenuhi kriteria ya. I see, I see. Ya, kira-kira itu untuk pembagian saham bonus, kira-kira kapan itu, Pak? Udah boleh diinin belum? Perkiraan aja. Uh, Rencananya itu sekitar akhir September ya, tapi tanggalnya nanti kita tunggu IGM ya. Oke, oke. Nah, ini masih banyak lagi nih. Kita mau bahas tentang Sido muncul. Jadi, teman-teman, Sido muncul ini termasuk perusahaan consumer yang menurut saya sih paling bertahan di masa pandemi ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan consumer goods yang lainnya gitu. Nah, jadi gimana sih caranya berinvestasi, strategi investasi dan juga trading untuk Sido muncul? Ini sih lebih ke arah investment ya kalau untuk Sido muncul. Reasonnya apa? Kemudian valuasinya gimana? Nanti kita akan tonton hari Kamis jam 6 sore, tanggal 12 Agustus, hanya di aplikasi M-Trade. Pastinya dengan Pak Leonard dan juga dengan saya. Benar ya Pak Leo ya? Nanti jangan lupa ya, Ya, Kamis lusa, hari lusa Kamis ya. ya, harinya. Oke. Oke, Sip. ya, Makasih thank you, banyak Pak Leo buat waktunya malam thank hari you, ini. thank Stay you, thank safe you, Pak Leo. thank you, thank you. Ya, Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita akan bahas saham yang lainnya. Nah, itu tadi udah ada bocoran nih dari Sido Muncul, dan sekali lagi disclaimer buat teman-teman semuanya, bahwa siapapun emiten yang kita undang untuk memberikan informasi, ini bukan sebagai rekomendasi atau sebagai ajakan untuk beli beli saham tersebut gitu. Jadi teman-teman mesti lihat lagi ya. Nah, untuk Sido Muncul secara teknikal dan fundamental tadi aku udah bahas. Aku mau cek juga nih komen dari teman-teman semuanya. Pengen dibahasin saham apa lagi nih? Pengen dibahas tentang saham apa lagi? Oke, aku sambil isi ini ya teman-teman ya. Sentimen global dari US market ini masih nunggu data inflasi yang bakalan dirilis besok nih, gitu. Jadi data inflasi ini seringkali ditunggu-tunggu oleh investor untuk inflasi Amerika. Kenapa? Karena kita mau tahu kebijakan The Fed ke depan tuh bakalan dovish atau hawkish, bakalan masih akan mempertahankan suku bunga atau bakalan akan dinaikkan kayak gitu. Oke, terus kemudian baca tuh The Moon. Cek. Oke, harga batu bara. Yang menarik nih ini teman-teman. Harga batu bara ini masih meroket terus, masih melesat terus menembus rekornya. Saat ini harga batu bara itu udah naik mencapai 167 US dollar per ton ya. Jadi ini udah naik sekitaran 103% sejak awal tahun lalu. Nah, tapi saham-saham batu bara tuh yang naik tuh cuman
ITMG. Jadi sekarang nih kita mulai mulai watch untuk saham batubara, pastinya akan terjadi rotasi sektoral ya, nggak mungkin lah mosok nggak jalan terus, nggak mungkin ya. Kita akan ngelihat itu secara harga saham juga belum naik. Kenapa sih sebenarnya kok saham batubara ini nggak naik-naik padahal harga sahamnya udah naik tinggi ya? Karena perhatian investor tuh masih ke teknologi gitu, ke perusahaan-perusahaan teknologi. Duitnya di market kan segitu aja sebenarnya, di segitu-segitu aja. Nah, ini kalau duitnya di market ini masih fokusnya pada perusahaan teknologi dan perusahaan yang ESG, otomatis kalau untuk sektor yang lainnya juga nggak akan terlalu cepat naik tinggi. Oke, aku ambil charger dulu ya, sambil ngecas nih, baterainya tinggal 15%. Nah, untuk saham batu bara sendiri yang kita bisa watch tuh ada apa aja sih sebenarnya? Salah satunya tuh Adaro. Adaro ini sebenarnya fundamentalnya cakep banget teman-teman ya. Fundamentalnya cakep banget. Cuman memang dia konsolidasinya lama, valuasinya juga cukup murah. Kalau ditanya kenapa? Karena dia nggak naik-naik tuh kenapa? Salah satunya juga karena ESG factor dan investor masih banyak fokus ke teknologi gitu. Terus kemudian kita juga lagi watch untuk PTBA dan juga Indi. Terus Harum, Harum ini menariknya dia bukan cuma batu bara aja, bukan cuma perusahaan di bidang batu bara aja, tapi dia ada juga nikel, nikel ya. Jadi yang lainnya juga ada. India Daro masih sideways, masih masa penantian, tapi udah mulai boleh dilirik lah. Kenapa? Karena harga batu bara naik tinggi. Nah sebenarnya ini juga yang bikin saham-saham atau perusahaan consumer good ini masih agak tertekan. Selain karena COVID-19, permintaannya agak tertekan karena COVID-19, harga bahan baku tuh naik terus, terutama pemakaian CPO atau pemakaian minyak gitu. Terus termasuk salah satunya batu bara juga naik. Nah, kalau Sido muncul tadi tuh sebenarnya nggak terpengaruh. Dia nggak terlalu terpengaruh ya, karena kan herbal gitu. Oke, jadi ya masih harus tetap bersabar teman-teman yang fokusnya ke consumer good, value investor, yaitu time frame-nya lumayan lama. BABP sama hoki gimana? Wah, hoki mah menarik banget secara teknikal. Kalau fundamentally kita nggak ini ya, kita nggak terlalu banyak komen secara fundamental. Kebetulan malam hari ini Coach Andre lagi berhalangan, ya mungkin Coach Andre yang akan banyak jelasin tentang story ya. Jadi kalau hoki sendiri kayaknya nggak terlalu banyak story-nya. Nah, ini kita cuman ngelihat secara teknikal aja. It's very interesting here untuk hoki ini. Hari ini tadi M-Trade ada ya dapat hoki di angka 206 sampai 210. 206 sampai 210 ya untuk hoki. Jadi ya 206 tuh di sini sampai 210 gitu. Jadi ya jangan dikejar teman-teman, ini udah agak-agak naik. Kayaknya dia masih bisa naik deh, sehari dua hari masih bisa naik, tapi ini spekulatif banget buat trading aja gitu. Terus ada juga yang nanyain BABP gimana nih? Nah, BABP tuh tadi antret jualan sih, profit taking buat jangka menengahnya. Loh kok jangka menengah dijual, kan belum patah trennya. Nah, kita pakai cara bukan cuman patah tren doang sih, kita sebenarnya pakai cara ini. Kalau udah untung 100% atau bahkan sampai 200% kayak BBYB, ya udah kita cepetan keluar aja dulu ketika marketnya udah mulai bau-bau darah gitu, supaya nggak keseret lebih dalam. Memang sih sebenarnya kalau secara MA20 ya ini belum belum breakdown, tapi kita ngelihat di ESA kayak ESA sama TOWR ya, ini candle merahnya bisa banyak ya. Anyway, kita amanin cuan dulu, amanin cuan karena udah sampai cuannya udah sampai 100% gitu. Ya, namanya profit taking ya, teman-teman. Terus BABP sendiri kira-kira masih bisa buyback nggak sih? Kalau BABP itu masih bisa buyback, kemungkinan perkiraan ya koreksi sampai 480-an kemungkinan ya. Kalau dikasih lebih rendah sih lebih bagus sih. Ya pula bau darah. Contohnya kayak ini. Nih, kita hold nih saham ini, terus dia koreksi banyak. ESA, dia koreksi banyak nih. Nah, ini kena support lagi. Jadi, ya ini menarik sih. Untuk ESA ini harga amonia masih naik. Sebenarnya nothing wrong ya dengan saham ini, dengan ESA. Cuman masalahnya ya duit semua pada ke digital-digital gitu. Jadi, teman-teman yang suka dengan value stocks, teman-teman yang suka dengan saham-saham yang
secara fundamental bagus dan valuasinya terdiskon ya, ini mungkin waktunya gitu. Esa sih menarik sih. Aduh, aku di STEM agro. Agro kita nggak masuk ya, kenapa? Udah ketinggian, terus ini udah double top ya, ini breakdown lagi dari MA 20-nya. Ini loh, komennya ya, contoh nih. Buka selamat ya, kamu sudah membuat pemain greedy menangis cara merampok uang saat orang optimis. Salah banget, mindset kayak gini salah banget. Kamu beli jual saham, yang mencet siapa? Yang pencet buy, yang pencet sell siapa? Diri kita sendiri gitu loh. Dulu 2007, saya ngomong aja terang-terangan, 2007, 2008 itu banyak banget yang rugi di saham bumi, ya saham bumi. Terus banyak orang yang maki-maki, marah-marahin saham bumi. Terus waktu itu kalau nggak salah, salah satu dari manajemen, ketika ketika ada public expose atau apa ya ditanya, saham kamu kok bikin kita rugi gitu. Terus jawabannya apa? Dari manajemen, saya bukan mau ngomongin ngebelain manajemen di sana atau gimana, enggak. Tapi jawabannya sangat wise banget. Dibilang, ada 600 lebih saham di bursa, kenapa kamu pilih saham kita? Kenapa kamu pilih bumi? Kira-kira kayak gitu. Sekarang mungkin saya bukan mau ngebelain emiten, Bukalapak, atau siapapun juga. Tapi untung rugi itu tanggung jawab kita sendiri, teman-teman. Gitu. Jadi, salah kita sendiri kalau kita nganggap beli saham A ini bakalan naik terus gitu. Satu hal yang paling penting kita sadari kalau kamu masuk ke pasar saham adalah kamu bisa rugi. Kita bisa rugi. Udah itu aja. Makanya di Mtrade juga saya nggak ngomong bahwa Mtrade selalu untung ya. Mtrade bisa rugi. Itu aja sih. Jangan greedy, Bambang. Gala Cici, kenapa pom sih buka? Iya, 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 kita juga ini kok. Mtrade udah keluar dari buka belum. Tapi ya pasti ini lagi pembentukan harga ya. Akan tetap ada fluktuasi. Ya ini lucu lagi nih. Kita pemain kripto sudah teruji mental minus, kita sudah teruji mentalnya minus 50% di BTC. Jadi naik dan turun hal biasa. Wow. Oke. Okay. Be very careful ya teman-teman ya. Oke, aku mau bahas saham yang lainnya, mumpung masih ada sedikit waktu lagi. Uh, Hayo loh, diomelin nggak diomelin. Ini aku tuh sayang sama kalian semuanya ya. Biar tidak terjerumus sampai. Nomor satu sebenarnya kalau mau selamat di saham, money management. Money management, misalkan teman-teman punya, ini teman-teman pasti yang udah ngikutin aku berhari-hari, udah dari lama, berbulan-bulan pasti tahu. Dari sejumlah modal kamu, itu bagi 5 atau bagi 10, terserah. Tiap beli saham nominalnya harus sama. Udah gitu terus. Ya, jadi tiap beli saham nominalnya harus sama. Tiap untung ditarik keuntungannya, tiap untung ditarik keuntungannya. Lama-lama jadi BEP, jadi balik modal. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau rugi, rugi dari 10, misalkan kamu beli saham 10%, 10% terus. Rugi dari 10%. Rugi dari 10% ini. Dan untung dari 10% ini. Secara bobot itu akan sama. Jangan sampai pas lagi rugi kamu beli sahamnya 40%, pas lagi untung kamu beli sahamnya cuma 10%. Nah, biasanya salahnya tuh salah di money management di sini. Kenapa? Pas lagi cuan nambahin duit terus. Pas lagi rugi, ketakutan, masuknya dikit. Oke. Temtek bener nggak, Miss, lagi diakumulasi asing? Aku disclaimer ya, teman-teman ya. Aku mau kasih lihat sesuatu buat teman-teman yang ada di sini. Ini juga aku disclaimer, aku bukan mau ngomong baik tentang Bukalapak, aku bukan mau ngomong jelek tentang Bukalapak, enggak, aku tugasku cuma di sini menyampaikan informasi. Ini tuh GIC, Acquire Additional Stake di Indonesian Unicorn Bukalapak 95 million US dollar. Dihitung sendiri ini duitnya berapa. Kebetulan ini konten premium, aku ada aksesnya sih. Ya, jadi ini kebetulan konten premium. GIC itu siapa? GIC itu adalah sovereign wealth fund-nya Singapura. Singapura sovereign wealth fund itu dana yang digunakan oleh pemerintah, oleh negaranya untuk investasi-investasi gitu. Jadi ya anyway, silakan diambil sendiri kesimpulannya gimana sih. Aku sih nggak mau dibilang ngepom-pomin Bukalapak atau apapun. Di sini aku cuma menyampaikan informasi yang teman-teman mungkin perlu tahu.
ya. Jadi belum ngaruh, sentimennya memang belum ngaruh. Jadi dalam jangka pendek pasar saham itu seperti voting machine. Dalam jangka panjang pasar saham itu seperti waiting machine. Oke, MTech jual dana bisa positif nggak? Kayaknya belum terdiskon untuk sentimen tersebut ya. Belum discounted, lebih ke sentimen Bukalapak aja beberapa hari ini. Dana pensiun. DAK gimana teknikalnya? Ya, DAK itu kemarin kita juga untung lumayan loh. Teknikal-teknikal aja nih. DAK ini ya, coba ya. Aku kasih lihat ya. Nah, siapa yang suka makan di The Duck King? Nah, ini DAK kita udah jualan nih. Profit taking sekitaran 35-51%. Ya, jangka pendek aja lah. Teknikalnya gimana? Teknikalnya ya masih oke-oke aja. Dia DAK masih konsolidasi sih. Dan konsolidasinya juga normal-normal aja sih ya. Ini mirip dengan BPKP pattern-nya. Jadi kita masih wait and see kalau misalkan mau buyback. Tapi foreign net sale-nya lumayan nih selama 3 hari. Anyway, itu ada upside, ada downside, ditimbang-timbang sendiri aja. Kalau merasa galau berarti investasinya kelebihan modal, kelebihan ininya. Oke, tebik-tebik. Aku ajarin cara cut loss ya. Aku ajarin cara cut loss sekarang. Jangka menengah tuh kalau mau cut loss gimana sih caranya? Daripada diajarin cara beli terus. Karena katanya pasar saham mengandung risiko. Tapi kok nggak pernah diajarin cara cut loss? Nih aku ajarin cara cut loss. Nih, tebik. Kebetulan kita trading tebik 3 kali kena cut loss terus. Kenapa? Ya, ini karena dia sideways. Saham kalau sideways tuh banyak kena cut loss-nya. Dan yang terakhir, tebik ini. Nah, ini bedanya fundamental dan teknikal. Kalau tebik ini, perhatiin teman-teman, di angka 3080, ini support lumayan kuat. Dia breakdown, ya udah kita exit. Ya, kita exit. Tadi Mtrade ada stop loss sekitaran 9%-an. Ya, hari ini ada various, ada profit taking, ada stop loss ya. Jadi kita profit taking BABP dan ada stop loss juga tebik sekitaran 9% di sini. Nah, jadi kalau untuk tebik ini cara stop lossnya gimana sih? Simpel aja sih. Ini turun di bawah ini stop loss. Nah, ini untuk trader. Nah, kalau untuk investor beda lagi. Investor pasti lihat fundamentalnya. Kalau fundamental si tebik sih masih menarik. Cuman kebetulan Mtrade di sini baru ada petunjuknya untuk jangka pendek dan jangka menengah menggunakan technical aja kira-kira gitu. Oke, kalau untuk MTDL gimana? Bentar ya, aku coba buka data MTDL dulu. MTDL, Mtrade sold 11 hour ago. Profit 16% sampai 27%. Kok bisa? Karena belinya udah dari tanggal, let me check, dari 8 Juli. Jualannya hari ini tadi 10 Agustus, yaitu jangka menengah ya, bisa sampai 1 bulan. Oke teman-teman, aku nggak ngomong yang trade cuan terus ya. Dari tadi aku kasih lihat juga ada merah-merahnya juga. Ini di sini juga ada merahnya. Pernah kita cut loss MTDL juga. Nah, M-Trade waktu itu beli MTDL 8 Juli, keluar hari ini. Berarti 8 Juli itu waktu itu bentar ya. Aku tarik mundur. Oke, di sini nih. Dia baru breakout pertama. Kita beli di sini. Kelihatan ya kursor aku. Terus kemudian dia naik. Wah, udah sempat naik tinggi dong. Nah, ini aku kasih tahu nggak enaknya untuk trader jangka menengah. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau enak tuh pas dia rally terus, naik terus kayak AGI kemarin, itu cuannya bisa lebih banyak daripada trading jangka pendek. Tapi kalau kejadiannya kayak gini, nih, ini udah naik tinggi, kita sebenarnya udah untung 42%. Terus kemudian dia koreksi dan dia turun tadi sempat breakdown. Kenapa kita jual? Karena tadi sempat breakdown EMA 20. Jadi profitnya jadi tipis. Profitnya sekitaran 16 sampai 27% gitu. Kita belinya di sini waktu itu berarti. Ya, 16 sampai 27. Ya anyway, Bukalapak gimana? Ya Bukalapak lagi dari tadi udah dibahas sih Bukalapak terus.
Rencana SWF di Indonesia gimana? Wah, kayaknya ini story SWF mesti lebih bersabar di Indonesia ya, karena duitnya masih dipakai untuk ngatasin COVID-19 dulu gitu. Itu juga yang jadi evaluasi kita bahwa eh, investasi dan trading mesti dipisahkan. Kayak WSKT kemarin yang kita trading itu udah cut loss cepat-cepat gitu. Tapi kalau untuk yang investasi, untuk jangka menengahnya, nah itu yang karena SWF story ini jadi agak-agak slow down lama. Terus kemudian bebek udah, dak udah ya. I think mau kasih lihat ruginya buka di Mtrade. Ini aku kasih lihat. Sama lah kayak kalian semua lah. Anyway yang hajar buka kemarin bukan cuma Mtrade loh. Semua orang juga beli. Nih, kasih lihat. Kita bukan dewa, teman-teman ya. Kita bukan dewa. Dan di sini kita masih ngehold kok. Kita masih ngehold. Kenapa? Kita ngelihat untuk Bukalapak ini di sini. Ini masih pembentukan harga. Kalau kita jualan hari ini namanya sell ketika panik, ya nggak bagus, teman-teman. Biarin dulu dia mengalami pembentukan harga. Pembentukan harga tuh gimana? Biar dia membentuk high and low. High and low tuh artinya biar dia zigzag dulu, konsolidasi. Ya, jadi itu aja sih teman-teman yang aku kasih tahu. Putu Jeffrey, udah lihat ya. Oke. SCMA masa depannya gimana? Mungkin ini last question. Ya, untuk SCMA sendiri hari ini juga tadi sempat breakdown, tapi udah mulai agak-agak naik. Let me check untuk SCMA. SCMA M-Trade udah jualan, udah exit ya. Exitnya 5 Agustus kemarin. Kenapa ya 5 Agustus ada apa ya? Kita lihat. Nah, ini dia breakdown di sini dari MA20. Anyway ya, itu aja sih teman-teman semuanya. Kenapa nggak dijual bukanya Putu Jeffrey udah aku kasih tahu karena kita ngelihat masih potensi pembentukan harga ya, jadi masih bisa fluktuatif gitu. Siap untung harus juga siap rugi, Tomoasan. Oke, nice. Ya, jadi teman-teman, di sini aku akan kasih giveaway buat 5 orang. Pelajaran apa sih yang kamu dapetin dari Instagram Live hari ini? Mungkin wisdom apa yang kamu dapetin di sini? Aku akan pilih 5 orang pemenangnya dan dapetin M-Trade 7 hari. M-Trade tidak pernah menjanjikan cuan, tapi kita akan menjanjikan selalu nemenin kamu dan ngebimbing kamu. Oke, boleh ditulis teman-teman semuanya sambil aku mau bahas besok hari Sabtu. Hari Sabtu nanti kita akan ada seminar value versus growth investing ya bersama dengan Pak Jamie Paul. Beliau adalah CEO dari Sukor Asset Management reksadana yang kinerjanya sangat bagus sekali selama bertahun-tahun gitu. Oke ya. Andri Hansen jangan greedy dan menyalahkan saham. Terus apa lagi? Kevin Nova Winata, money management diatur sendiri. Gary Tong, tidak boleh FOMO. Apalagi? Rano Kartono, saat masuk ke saham pasti ada untung dan ruginya, tidak selalu untung terus. Thanks. Kevin Kang Dinata, tetapkan tujuan investasi dan batasi risiko. Aku tambahin deh karena semangat semuanya, jadi 10 orang. Cindy Belinda, belajar untuk sabar dan harus pintar money management. Eko Sutanto, stabilkan psikologi. Clarin Welly, keputusan beli dan jual ada di tangan kita sendiri. Flores ya, cut loss wisely and bravely. Mungkin harus ditambahin sesuai dengan teknikal juga ya. Terus Jimmy Arianto, jangan panik saat harga saham turun, tapi harus tahu juga saat cut loss. Oke, anyway, aku mau pilih banyak pemenang lagi, tapi cuma 10 dan masih ada kesempatan untuk lusa. Kita ketemu lagi di live Instagram lusa. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam dan salam profit. Bye-bye.